Halo guys, apa kabar kalian semua? Kali ini Sulaiman LS mau mencoba merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul SWAT Under Siege. Di film ini mengisahkan tentang para pasukan SWAT yang mencoba untuk menjalankan misinya untuk meringkus jaringan obat terlarang. Lalu seperti apakah ya guys dari keseruan film ini? Yuk kita ulas keseruannya. Sebelumnya jangan lupa ya untuk terus dukung channel Sulaiman LS dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar Mimin selalu senantiasa menghibur teman-teman sekalian. Dan selamat menikmati dan enjoy. Awal film kita akan diperkenalkan seorang pria yang bernama Travis yang merupakan seorang komandan pasukan SWAT. Ia saat itu bertemu dengan atasannya yang bernama Alan untuk menjalankan sebuah tugas untuk membantu agen DIA yang akan bertransaksi obat narkoba di sebuah gedung kosong. Di sana mereka hanya perlu membawa barang bukti obat terlarang tersebut yang berada di dalam truk kontainer yang berlambang kalajengking. Alan juga telah mengirim 2 anggota DIA untuk membantu tim SWAT dalam menjalankan operasi tersebut. Tak lama mereka pun telah sampai di sebuah markas. Lalu mereka berhasil menangkap beberapa para penjaga di sana. Kemudian saat mereka sudah berada di dekat truk kontainer yang ada lambang kalajengkingnya, tiba-tiba saja dari belakang mereka mendapatkan serangan dari berbagai sudut. Yang hal itu tentu saja membuat Travis dan timnya terpaksa harus baku tembak menembak. Akhirnya tim Travis telah berhasil melumpuhkan beberapa para penjaga di sana dan berhasil menangkap salah satu pria yang bernama Diego. Dalam aksi baku tembak menembak, salah satu anak buah Travis telah terkena tembakan yang membuatnya tewas. Kemudian kedua agen DIA langsung mendekati truk kontainer yang berlambangkan kalajengking. Mereka berdua mengira jika situasi sudah terkendali dengan sangat aman. Namun yang tak terduga adalah tiba-tiba saja ada seorang pria yang meluncurkan sebuah bom yang hal itu membuat kedua agen DIA pun harus tewas. Travis kemudian langsung membalas serangan tersebut hingga membuat pria tersebut tumbang. Saat itu Travis dan para anak buahnya mulai membuka truk kontainer tersebut. Namun alangkah terkejutnya mereka saat melihat seorang pria yang sedang dalam posisi terikat. Mereka kaget karena yang mereka temukan bukanlah sebuah barang yang menjadi targetnya. Diketahui pria yang sedang dalam posisi terikat itu sering dijuluki sebagai Scorpion, sesuai dengan tato yang berada di belakang punggungnya. Travis kemudian memutuskan untuk membawa Diego dan juga Scorpion untuk dibawa ke markasnya, karena ia ingin tahu kasus yang sebenarnya. Serta ia juga ingin tahu siapa sebenarnya seorang pria Scorpion telah diikat di dalam truk kontainer. Sesampainya di markasnya, justru Travis malah mendapatkan teguran dari Alan karena telah membawa kedua orang masuk ke dalam markasnya. Karena Alan tahu seharusnya Travis harus menyerahkan kedua orang tersebut untuk diserahkan kepada anggota DIA. Karena mereka telah menangani kasus besar ini, Travis kemudian menjawab dengan lantangnya jika ia ingin tahu kasus besar ini sebelum kedua orang tersebut diserahkan kepada anggota DIA. Travis juga di sini menjadi orang yang akan menginterogasi dari kedua orang tersebut. Setelah Travis sudah mengetahui rahasianya, maka ia akan menyerahkan kedua orang tersebut untuk dibawa kepada agen DIA. Di sisi lain kita akan diperlihatkan seorang bos mafia yang bernama Falz dan juga tangan kanannya yang merupakan seorang perempuan bernama Ipah. Jadi mengapa Scorpion bisa disekap di dalam box kontainer? Karena Falz lah orangnya yang telah menyekap Scorpion ke dalam box kontainer tersebut. Tak lama itu ada salah satu informannya yang mengabarkan kepada Falz jika Scorpion telah ditahan di markas SWAT yang berada di kota Steel. Falz pun langsung murka setelah mendengarkan hal tersebut. Falz saat itu langsung memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menyerang ke markas SWAT. Travis saat itu bertemu dengan salah satu anggota IT untuk mengupas informasi mengenai kedua orang yang sudah mereka tangkap. Saat itu petugas IT membeberkan informasi kepada Travis, dimulai dengan Diego yang berdasarkan informasi yang sudah ia kumpulkan. Jika Diego merupakan seorang letnan Hungaria yang kini telah menjadi anggota mafia. Sedangkan saat Travis ingin mencari tahu tentang identitas yang sebenarnya dari Scorpion,
Justru seorang petugas IT tersebut tak menemukan sebuah informasi apapun mengenai pria misterius tersebut. Tak lama itu di sini Travis langsung menyuruh anak buahnya untuk menginterogasi Diego. Namun saat anak buahnya akan melakukan interogasi kepada Diego, tiba-tiba saja Diego malah melakukan ini di depan anak buah Travis. Travis kemudian langsung pergi ke tempat kediaman Diego diinterogasi. Alangkah terkejutnya Travis saat setelah tahu jika Diego ternyata sudah tewas karena bundir. Travis kemudian langsung kembali lagi ke tempat Scorpion. Saat Travis kembali, disinilah Scorpion mengatakan jika mereka kini dalam bahaya karena ada bos mafia yang menginginkan dirinya karena diketahui Scorpion bernilai miliaran dolar bagi bos mafia tersebut. Tak hanya itu saja, Scorpion juga mengatakan jika sebentar lagi akan ada 2 orang agen yang menyamar sebagai anggota FBI yang akan segera menjemput dirinya di sini. Awalnya Travis tak langsung begitu percaya dengan perkataan Scorpion, akan tetapi saat dirinya telah keluar, ternyata benar saja ada agen 2 FBI yang sedang menyamar ke markasnya untuk menjemput Scorpion. Untung sebelumnya Travis sudah diberitahu tentang hal itu, yang alhasil saat itu telah terjadi aksi baku hantam karena Travis sudah mulai mencurigai dengan kedua penipu tersebut. Sementara itu Travis kemudian langsung bergegas ke dalam ruangan interogasi. Namun saat itu Scorpion sudah terlepas dari bolgornya, kemudian langsung menyerang Travis. Setelah pertarungan tersebut, Scorpion mengajak Travis untuk bekerja sama karena sebentar lagi anak buah bos Falz akan segera datang untuk menyerang ke markas Travis dengan jumlah pasukan yang lebih besar lagi dengan ini. Saat itu ketika Scorpion sedang berada di sel, ia menjelaskan mengenai identitas yang sebenarnya. Jika ia merupakan seorang agen intelijen khusus yang telah berhasil mencuri sesuatu yang berharga nilainya bisa mencapai miliaran dolar. Orang yang akan menyerang ke markas Travis dikenal dengan sebutan bos mafia besar yang terkenal telah menyerang negara-negara kecil dengan para pasukannya. Scorpion juga memberitahukan Travis jika di dalam markasnya pasti ada informan dari anak buah Falz. Kemudian Travis berinisiatif untuk memindahkan Scorpion ke tempat lain hanya seorang diri saja tanpa pengawalan dari siapapun, dengan alasan agar anak buah Travis tidak menjadi korban saat dalam pertempuran tersebut. Sedangkan di sisi lain yang memperlihatkan Falz dan Ipah yang sedang mendatangi kediaman rumah andalannya, yaitu seorang hacker untuk mencari tahu siapa tim SWAT yang telah ikut campur dengan urusannya. Saat itu hackernya melihat di kota Seattle jika Travis sedang membawa Scorpion ke mobil. Falz kemudian langsung memerintahkan salah satu snipernya yang sudah berada di sana untuk segera menghabisi Travis dan menculik kembali Scorpion. Saat berada di dalam mobil, rupanya ternyata Scorpion sudah mengetahuinya jika mereka sedang dalam bahaya. Hingga disinilah sang sniper langsung menembak ke arah mobil Travis dan membuat kekacauan. Saat itu kita akan diperlihatkan kemampuan yang paling epik dari Scorpion yang dengan sangat mudahnya ia mampu menghabisi satu persatu anak buah dari Falz. Terlihat kekuatan bertarungnya memanglah bukan kaleng-kaleng nih bos. Setelah mereka sudah berada di dalam markas, tiba-tiba saja lampu padam dan jaringan sinyal tiba-tiba hilang, sehingga mereka terisolasi di dalam tanpa bantuan dari orang lain. Disinilah terungkap jika anggota Travis telah ada yang berkhianat. Dia bernama Wardy yang telah melepaskan tahanan FBI palsu untuk masuk ke dalam ruangan basement untuk mematikan seluruh sistem agar para pasukan Falz bisa masuk ke dalam. Namun saat dalam perjalanannya, tiba-tiba saja Alan langsung menembaknya hingga FBI palsu langsung mematahkan leher Wardy. Sedangkan ia langsung pergi ke ruangan basement. Setelah itu mereka pun langsung bertarung dengan FBI dibantu dengan Travis, sehingga dalam pertarungan tersebut akhirnya Travis berhasil menghabisi agen FBI palsu tersebut. Sedangkan kini para pasukan Falz sudah berhasil masuk ke dalam, sehingga aksi baku tembak pun terjadi karena saking banyaknya anak buah Falz, satu persatu anak buah Travis tewas.
Di sisi lain, Ellen dan juga Ipah telah bersiap 1 lawan 1. Di sini terlihat kedua perempuan tersebut memanglah mempunyai kekuatan bertarung yang sangat mumpuni. Namun sayang, Ellen harus tumbang karena diserang oleh Falz dari belakang. Saat Travis dan juga Scorpion akan menyerang kembali, tiba-tiba saja mereka berdua justru malah berpapasan dengan Falz dan juga Ipah. Sehingga disinilah momen yang pas untuk melakukan pertarungan. Saat itu, Ipah dan Travis bertarung sedangkan Scorpion bertarung melawan Falz. Travis saat itu telah berhasil menghabisi Ipah dengan mendorongnya ke bawah lantai gedung yang mengakibatkan Ipah meninggoy di tempat. Sedangkan terlihat sangat jelas jika pertarungan antar Scorpion dan juga Falz sedang berlangsung. Dalam pertarungan itu Falz ternyata memiliki bakat bertarung yang sangat baik. Terbukti saat itu Scorpion lumayan kewalahan. Namun pada akhirnya Scorpion pun berhasil menghabisinya. Setelah pertarungan tersebut, Travis langsung menjemput Ellen yang telah tumbang tadi. Ternyata saat Falz menyerangnya, ia hanya membuat pingsan saja. Saat itu mereka bertiga berkumpul, sedangkan Scorpion langsung mencabut giginya yang berisi tentang microchip yang selama ini telah direbutkan oleh para mafia terutama Falz. Scorpion menjelaskan jika di dalam microchip terdapat data yang bernilai miliaran dolar. Scorpion kemudian memberikan microchip tersebut kepada Travis karena ia yakin jika Travis mampu melindungi data-data tersebut. Namun yang tak terduga adalah ternyata Ellen telah berkhianat. Ellen langsung menembak Scorpion tepat di bahunya. Usut punya usut, ternyata Ellen juga menginginkan data-data miliaran dolar tersebut. Maka dari itu ia sengaja mengirim para anak buahnya untuk merebut Scorpion dari tangan Falz. Ellen kemudian langsung mengambil microchip tersebut dan lari ke dalam sebuah hutan. What are you doing? Nothing personal, Travis. Travis kemudian langsung mengejarnya. Di tengah-tengah pelariannya, Travis dan juga Ellen sempat bertarung. Hingga akhirnya dalam pertarungan tersebut, Travis telah berhasil melumpuhkan Ellen. Malamnya seluruh para petugas bantuan telah datang dan langsung menangkap Ellen untuk diadili. Saat itu para petugas polisi langsung meminta Travis untuk memberitahukan tentang Scorpion yang sudah berhasil para petugas amankan. Ternyata di sini Travis telah sengaja berbohong kepada para petugas jika yang sudah berada di kantong jasad merupakan Scorpion yang sudah mati. Faktanya Scorpion sudah pergi jauh entah kemana. Tujuan Travis berbohong agar tidak ada lagi orang lain yang mengejar Scorpion. Dan di sini film pun telah tamat dengan Travis berkumpul dengan keluarganya merayakan tahun baru. Oke teman-teman, segitu dulu ya dari film SWAT Under Siege yang telah Mimin rangkum. Semoga kalian bisa terhibur dan jangan lupa untuk terus dukung channel Sulaiman LS yang pastinya akan menghibur teman-teman sekalian. Dan sampai jumpa kembali di alur film berikutnya. Bye bye.